wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa PKPAU, tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi penuh makna seputar pendidikan anak usia dini, teman-teman. Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas materi yang cukup penting dan sangat relevan, yaitu mengenai merajut inklusivitas lewat pendidikan multikultural dalam Islam. Oke teman-teman, bersama saya Nafila Nadifa, saya akan memanggil 3 narasumber hebat kita yang akan menemani saya untuk membahas materi mengenai merajut inklusivitas lewat pendidikan multikultural dalam Islam. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama aku akan panggilkan 3 narasumber hebat kita hari ini. Oke teman-teman, aku akan panggil 3 narasumber kita hari ini yang akan menemani aku untuk membahas mengenai merajut inklusivitas lewat pendidikan multikultural dalam Islam. Aku udah ada 3 narasumber cantik dan hebat ini teman-teman. Kita kenalan dulu ya satu-satu. Oke, di sini yang pertama ada Teh Rajimba. Halo Teh Rajimba. Hai. Selanjutnya di sini ada Teh Talita. Halo Teh Talita. Yang terakhir ada Teh Filda. Halo Teh Filda. Oke, teman-teman, ini terakhir narasumber kita hari ini tuh benar-benar yang meluangkan waktu banget untuk kita, karena di sini ada pertama dari Teh Rajimba. Teh Rajimba dari mana nih? Kasih tahu teman-temannya. Aku dari Garut Teh. Wah, dari Garut nih jauh-jauh ke sini untuk berbagi cerita dan sharing sama kita semua mengenai inklusivitas dalam pendidikan multikultural dan Islam ini, teman-teman. Selanjutnya ada Teh Talita. Ada Teh Talita dari mana Teh Talita? Aku dari Bekasi Teh. Wah, jauh ini beneran jauh-jauh banget teman-teman. Selanjutnya di sana ada Teh Filda. Teh Filda dari mana nih Teh Filda? Warung Teh Bandung. Wah, warung ya, warung bisa juga dengan teteh-teteh yang dari luar kota ini benar-benar perpaduan yang sangat wah banget untuk pembahasan kita hari ini. Oke teman-teman, sekarang aku akan memulai pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Kita akan bahas mengenai inklusivitas lewat pendidikan multikultural dalam Islam ya teman-teman. Aku akan bahas mulai dari dasarnya dulu nih. Aku akan tanya ke Teh Filda ya. Teh Filda, menurut Teh Filda nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multikultural dalam Islam itu? Baik, izin jawab ya. Pendidikan multikultural dalam Islam itu sangat penting Teh. Kenapa? Karena kita bisa menekankan pentingnya dalam perbedaan dan juga bisa berdampingan dalam keberagaman. Nah, di sini juga Teh ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal, bukan saling membenci. Ada juga nih Teh, ada nilai-nilai pendidikan multikultural. Ada 3. Yang pertama ada ta'awun, yaitu saling membantu. Jadi harus saling menolong tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua ada tasamuh, yaitu toleransi, harus menghargai perbedaan. Yang terakhir ada ukhuwah, yaitu persaudaraan antar sesama. Di mana juga ini ada 3, ada Islamiyah, yaitu sesama Islam, ada Wataniyah, yaitu sebangsa, dan yang terakhir ada Insaniyah secara universal. Ini untuk berkolaborasi dalam keberagaman. Ini juga kalau misalnya kita menanamkannya di pendidikan, akan terciptanya lingkungan yang damai dan juga inklusif. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi ternyata teman-teman keberagaman itu bukannya dijadikan hambatan, tapi itu justru anugerah ya untuk kita semua. Iya, benar-benar Teh. Kayak coba aja ya Teh, kayak pelangi indah itu justru karena warnanya berbeda-beda kan Teh. Kalau misalnya sama flat kan. Nah, makanya kita sebagai pendidik atau calon guru harus menerapkannya sifat inklusif, yaitu untuk memperkuat mereka. Nantinya juga dia bakal menjadi generasi yang toleransi gitu. Nah, semoga kita bisa ya menerapkan itu untuk anak usia dini yang lumayan Masya Allah ya, di zaman sekarang ini murid usia dini itu harus ekstra ya Teh. Iya, benar Teh. Teman-teman, sekarang aku lanjut ke pembahasan di narasumber kedua. Ada Teh Rajimba
beragam gitu ya. Sebagai guru PAUD kan pasti pernah datang sekolah ini gitu. Nah, gimana sih menurut kalian juga praktik pendidikan multikultural di sekolah itu? Iya benar banget teh. Waktu aku observasi kemarin nih teh, aku lihat langsung bagaimana guru PAUD mengajak anak-anaknya dari latar belakang yang berbeda untuk mengenal perbedaan dalam permainan kelompok teh. Mereka juga sering berdiskusi tentang perbedaan seperti mengapa temannya berhijab, mengapa temannya makanya pakai tangan dan sebagainya. Guru di sana juga menekankan bahwa semua siswa itu sama tanpa membedakan agama, ras, atau kebiasaan mereka di rumah. Itu sederhana sih teh, tapi sangat efektif untuk meningkatkan sikap inklusif kepada anak. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata hal simpel, hal sederhana seperti kayak membuat kelompok di kelas aja itu tuh kalau untuk anak kecil akan berdampak yang sangat besar gitu ya untuk anaknya ketika dewasa nanti ya. Walaupun itu menurut kita simpel banget gitu ya, ternyata itu berdampak sekali ya Teteh. Iya, setuju teh. Kadang kita mikirnya harus program yang besar gitu untuk menanamkan sikap toleransi kepada anak. Padahal dengan kita ajak berdiskusi anak aja itu udah menjadi pintu masuk untuk kita menumbuhkan sikap inklusif kepada anak. Masya Allah. Oke teman-teman, ini pembahasannya udah mulai berat banget ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut ke narasumber ketiga kita, ada Teh Kalita nih. Aku nanya sama Teh Kalita nih. Menurut Teh Kalita, apa sih tantangan dan peran kita dalam membawa nilai-nilai multikultural ini? Oke, mungkin menurut aku tantangan kita sebagai guru itu kita harus punya wawasan dan kita harus punya sikap terbuka terlebih dahulu ya. Karena gimana pun kita juga harus menjadi teladan bagi anak-anak gitu. Karena kan kadang kita juga pasti suka merasa asing ya sama perbedaan. Jadi kita bisa mulai dari diri kita terlebih dahulu. Dan peran kita sebagai guru juga harus menciptakan ruang kelas yang nyaman untuk semua anak kayak gitu. Nah kita juga bisa ikut pelatihan tentang pendidikan multikultural dan kita juga bisa harus terus belajar gitu supaya kelas kita bisa menciptakan kelas yang terlebih dengan baik gitu. Waduh, keren banget ya teman-teman. Ternyata perubahan itu dimulai dari gurunya atau orang dewasa di sekitarnya ya. Anak itu belajar dari contoh yang mereka lihat dulu kan ya. Ya, aku tuh belajar dari contoh yang mereka lihat, contoh orang dewasa yang mereka lihat di sekitarnya gitu, bukan dari perintah yang misalkan orang pemerintah atau pemerintah itu anak tuh tidak belajar dari itu ya teman-teman. Itu belajar dari contoh yang dia lihat di sekitarnya. Oke. Terakhir aku tanya sama teman-teman semua pandangan ataupun pendapat dari teman-teman di sini. Gimana sih dampak dari pendidikan multikultural dalam Islam ini terhadap perkembangan karakter anak usia dini? Boleh, kalau dari aku nih teh ya, dampaknya sangat besar karena kalau anaknya udah terbiasa hidup dalam keberagaman, itu akan lebih toleran, sabar dan mampu menyelesaikan konfliknya tanpa kekerasan teh. Oke, mungkin dari aku ya Teh, kalau dari aku itu mungkin mereka jadi punya sikap empati yang lebih tinggi lagi dan bisa bekerja sama dengan siapa aja gitu tanpa memandang temennya dari mana, maksudnya mana perbedaannya gitu. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak seperti ukhuwah dan juga tasawuf itu juga berpengaruh banget untuk karakter sosial anaknya menjadi lebih kuat dan positif. Mungkin ada tambahan dari aku, selain itu pendidikan multikultural juga membentuk anak menjadi pribadi yang adil dan juga menghargai perbedaan. Kalau kita mengajarkannya untuk membentuk sikap inklusif, nantinya akan menjadi agen perdamaian di masyarakat. Masya Allah, beneran sulit banget ya untuk menjadi anak usia dini itu dan sekarang apalagi ya. Semoga kita semua bisa menjadi guru ataupun orang tua yang bisa menanamkan sikap inklusif itu sejak anak usia dini ya. Oke teman-teman, sebelum aku tutup nih, aku ada pertanyaan terakhir untuk narasumber aku di sini. Ini jawabannya singkat-singkat aja ya, karena ini udah mau penutupan. Jadi ya terakhiran aja ya. Ini aku mau tanya nih, menurut kalian di sini satu hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh guru PAUD untuk menanamkan atau menumbuhkan sikap inklusif pada anak usia dini? Boleh dari Teh? Oke, mungkin dari aku kita bisa mengajak anak-anak
gitu buat main tapi tanpa pilih teman gitu. Mungkin soal dari aku nanti kayak kita ngobrol santai soal perbedaan dengan cara yang menyenangkan. Oke, mungkin dari aku nih Teh, dengan cara memberi contoh langsung seperti menyapa anak dengan hangat seperti itu Teh. Oke, seperti tadi juga ada ya, aku dengar dari Teh Talita ya untuk bikin kelompok gitu ya, mengajarkan anak untuk saling kerjasama, bukan untuk saling menyayangi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan kita hari ini itu ternyata kita jadi tahu ya bahwa pendidikan multikultural itu bukan hanya teori ya, tapi bisa diterapkan juga di kelas, terutama oleh kakak dan gurunya. Oke, obrolan kita hari ini tuh benar-benar sangat wawasan banget ya teman-teman untuk aku dan mungkin untuk teman-teman semua juga yang menonton di rumah ya. Kata-kata terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Suara Mahasiswa PPKU hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya dengan pembahasan yang cukup menarik juga tentunya selanjutnya ya teman-teman. Semoga kita terus sehat ya untuk bisa ketemu di pembahasan selanjutnya.